Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Raihana Alamri dari kelas A, Prodi Keperawatan dengan NIM C01422-140. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah. Yang pertama, definisi. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh pada manusia berupa sistem pembuluh darah. Kemudian yang kedua, ada fungsi sistem peredaran darah. Adapun fungsinya yaitu memenuhi kebutuhan jaringan tubuh, kemudian mentransfer zat makanan ke jaringan tubuh, mentransfer zat-zat sisa yang sudah tidak berguna lagi, kemudian menghantarkan hormon dari suatu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain, kemudian menjaga agar sel tetap bisa bertahan hidup dan berfungsi secara optimal. Yang ketiga ada organ yang berperan. Yang pertama ada jantung. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Jantung manusia terbagi atas 4, yaitu atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Kemudian yang kedua ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, di kanan kiri jantung, dan di atas diafragma. Di paru-paru terdapat alveoli. Alveoli merupakan tempat pertukaran O2 dan CO2 secara difusi. Yang ketiga yaitu darah. Darah adalah jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah dalam bentuk koloid. Adapun fungsi utama darah yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan, dan mengangkut sisa-sisa metabolisme. Kemudian yang keempat, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke berbagai tempat di tubuh dan kembali lagi ke jantung. Adapun macam-macam pembuluh darah yaitu yang pertama ada arteri, yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah keluar dari jantung. Yang kedua ada vena atau balik, yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah menuju ke jantung. Kemudian yang ketiga ada kapiler, yaitu pembuluh darah tipis dan berpori yang berfungsi untuk difusi zat-zat yang akan diangkut darah. Kemudian proses peredaran darah. Jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup tricuspidalis, katup mitral, katup aorta, katup pulmonalis. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Di ventrikel kanan, jantung akan berkontraksi. Otot yang berperan yaitu otot papilaris, dan darah yang kaya akan CO2 akan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis melalui katup pulmonalis. Darah yang kaya akan CO2 itu dilepas dan mengikat oksigen. Terjadi pertukaran CO2 dan O2 di paru-paru, tepatnya di alveoli. Kemudian darah yang kaya akan oksigen itu dialirkan ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Setelah itu, darah akan masuk ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Ketika darah berada di ventrikel kiri, jantung akan berkontraksi, lalu darah akan memompa ke aorta melalui katup aorta.
Di aorta, darah yang kaya akan oksigen itu dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Darah akan berdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa CO2 disebut vena cava. Darah yang kaya akan CO2 dikembalikan ke vena atau pembuluh balik, yaitu di vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian darah yang kaya akan CO2 dialirkan ke atrium kanan. Dan darah yang kaya akan CO2 masuk ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Begitu seterusnya. Baik, sekian penjelasan sistem peredaran darah. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.